فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu hadis terkait azkarus sabah wal masa, yaitu berkaitan dengan bacaan sayyidul istighfar, yang merupakan istighfar terbaik yang sangat ditekankan untuk dibaca di pagi dan petang. Demikian pula akhwani fillah, apabila seorang membacanya di waktu-waktu selain itu, maka tidak mengapa. Nah, karena kandungan makna yang sangat agung yang ada pada sayyidul istighfar ini. Di akhir malam, di waktu sahur, yang di situ dianjurkan memperbanyak istighfar. Nah, kalau mau memilih istighfar terbaik, ya baca sayyidul istighfar. Nah, dan telah kita lewati kandungan makna dari bacaan tersebut. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua pada zikir pagi dan petang. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Rawahu Muslim. Wa zada Abu Dawud subhanallahil azimi wa bihamdih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan ketika pagi hari dan ketika sore harinya subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Yang lafaz ini akhwani fillah termasuk di antara kalimat-kalimat yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka keutamaannya apa bagi yang membaca di pagi dan petangnya sebanyak 100 kali? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat bi afdala mimma ja'a bih, dengan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang dia datang dengannya.
Konteks yang seperti ini ikhwani fillah menunjukkan keutamaan yang sangat agung pada amalan tersebut, di mana dia menempati peringkat yang paling utama. Tidak ada yang datang dengan suatu perkara yang lebih utama dari dia kecuali siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ahadun qala mithla ma qala, kecuali seseorang yang mengatakan seperti yang dia katakan juga, sama-sama mengamalkan zikir tersebut. Au zada alaih, atau dia menambah dengan zikir yang lain, sehingga tentunya dia akan lebih utama dengan orang yang hanya membaca subhanallah bihamdi 100 kali. Dan pada riwayat Abu Dawud ada tambahan al-azim, subhanallahil azim wa bihamdih. Tapi riwayat yang masyhur dalam Sahih Muslim, subhanallahi wa bihamdih. Taib. Pada hadis ini akhwani fillah sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk kita membaca bacaan yang singkat ini dan diulang-ulang sebanyak 100 kali. Taib. Adapun tentang makna dari kalimat tersebut akhwan, subhanallah wa bihamdih, maka pada subhanallah di sini terkandung tasbih, pensucian Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah i'rabnya dia senantiasa mansub dalam kondisi nasab. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul mutlaq dari fi'il mahdhuf usabbihu subhanallah, sehingga senantiasa di fathah dia, subhana mansub, tidak boleh subhanu atau subhani, tapi subhanallah. Sebagai apa tadi i'rabnya? Tarik maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf, yaitu usabbihu. Aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pensucian. Maksudnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua kekurangan-kekurangan, semua sifat-sifat yang ada padanya cacat maupun celah. Jadi kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang sifatnya itu kekurangan, kehinaan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Oleh karena itulah mayoritas pada zikir-zikir yang terkandung padanya tasbih ikhwan tidak berhenti pada tasbih saja, tapi diiringi setelahnya dengan tahmid. Sebagaimana dalam bacaan ini subhanallahi wa bihamdih. Diiringi dengan tahmid. Dan dalam masalah ini diterangkan dengan sangat bagus oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala akhwan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita baca sebagai faedah. Kata beliau rahimahullah, wa sababu dzalik, yaitu iqtiranut tasbih bil hamd, digandengkannya tasbih dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Anna tahmida itsbatul mahamidi kulliha lillah. Fadakhala fi dzalika itsbatu sifatil kamal wa nu'util jalali kulliha. Sehingga masuk pada tahmid tersebut, di mana pada tahmid adalah hakikatnya menetapkan
puji-pujian secara keseluruhan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk pada tahmid ini penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan sifat-sifat ketinggian bagi Allah. Ini untuk tahmid. Terus tasbih bagaimana? Wa tasbihu huwa tanzihullahi 'anil naqaisi wal 'uyubi wal afat. Sedangkan tasbih adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, dari cacat-cacat, yang mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wal itsbatu akmalu minas salbi walihada lam yaridit tasbihu mujarradan lakin makrunan bima yadullu ala itsbatil kamal. Nah, dan itsbat itu lebih sempurna daripada sekedar peniadaan. Oleh karena itulah tidak datang tasbih secara sendirian, akhwan. Pada zikir-zikir yang ada, tasbih itu tidak datang sendirian, tapi senantiasa digandengkan dengan hal-hal yang menunjukkan tentang penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fadaratan yukranu bil hamd, terkadang digandengkan dengan hamd seperti dalam zikir yang sedang kita pelajari ini. Subhanallahi wa bihamdih. Terkadang subhanallah walhamdulillah, seperti pada zikir setelah salat, setelah bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, setelahnya ada alhamdulillah alhamdulillah. Wa taratan bismin minal asma'id dalah 'alal 'azamati wal jalal, dan terkadang digandengkan dengan nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan tentang keagungan dan ketinggian, seperti subhanallahil azim. Tapi kalau subhanallah ini tidak ada gandengannya sama sekali, maka kita tidak mendapat ya. Coba cari. Yang hanya subhanallah saja, tanpa ada digandengkan dengan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ketika sujud pun bacaannya ketika sujud bacaannya Indah Yusuf Sagir. Taib. Nah, sehingga ini sangat jelas, akhwan. Ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ada digandengkan dengan nama Allah yang menetapkan sifat al-'azamah. Ketika sujud digandengkan dengan subhana rabbiyal a'la, penetapan nama Allah al-a'la, penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini faedah penting, karena tasbih di sini pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan, semua cacat dan celah. Maka setelahnya senantiasa digandengkan dengan itsbat, dengan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam zikir-zikir tasbih tidak datang tasbih mujarrad, tasbih begitu saja subhanallah, tapi digandengkan dengan tahmid, digandengkan dengan nama Allah yang menunjukkan keagungan, ketinggian. Ini termasuk juga berkaitan dengan fikih dalam berzikir. Makanya ketika kita membaca subhanallah, subhanallah, setelah itu jangan lalai gandengkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Taib. Ini untuk apa? Semakin bagus makna yang terkandung padanya. Nah, ini dari sisi makna. Kemudian dari sisi keutamaan, akhwan. Nah, lafaz subhanallah bihamdi. Nah, termasuk di antara zikir yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang dua kalimah. Berarti ini salah satu dari dua kalimah yang sangat Allah cintai dan berat timbangannya di mizan kelak.
kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimah yang ringan di mulut. Ringan di mulut pengucapannya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik. Nah, tapi berat timbangannya di mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Taib. Kemudian juga di antara keutamaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dengan lafaz yang umum yang tidak dikaitkan dengan pagi dan petang. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nah, siapa saja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi pada suatu hari 100 kali, ya, pada satu hari 100 kali, maka dihapus kesalahan-kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya lafaz subhanallah bihamdi ikhwan termasuk di antara seagung-agung sebab terhapusnya kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, maka jangan sampai kita lalaikan dalam keadaan zikir itu ringan. Nah, zikir itu ringan tapi memiliki kandungan pahala yang besar. Nah, kemudian juga datang dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dimasukkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh dalam riwayat siapa? Abu Dawud. Subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Naam, subhanallahil azim wa bihamdihi, sekali ditanamkan pohon kurma 1, 2 kali pohon kurma 2, 3 kali pohon kurma 4, dan seterusnya. Betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kebun kurmamu di surga dengan memperbanyak zikir ini. Nah, maka dari sini kita ketahui keutamaan yang agung pada bacaan subhanallah wa bihamdi maupun subhanallahil azim wa bihamdi. Yang hendaknya seseorang ketika zikir pagi pun akhwan bisa di situ mengamalkan tadakhulun niyah, yaitu dia gabungkan ketika zikir pagi dia mengharap, karena ini zikir yang sifatnya dibaca di pagi hari. Kemudian juga dia ingat kalau sama-sama 100 jumlahnya. Nah, dia ingat keutamaan yang disebutkan dalam hadits Abi Hurairah tadi sebagai penghapus dosa, maka dia sertakan di situ ihtisab. Selain untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis zikir pagi dan petang ini, dia juga ingat bahwasanya bacaan tersebut merupakan sebab diampuninya dosa-dosa, maka dia bisa gabungkan di situ. Nah, karena dalam
hadis Abi Hurairah tentang penghapusan dosa itu sifatnya apa? Mutlak, tidak dikaitkan dengan apa pagi maupun petang. Yang penting dalam sehari 100 kali. Baik itu dicicil maupun baik itu sekali duduk 100 kali dibaca ataupun 10 dalam sehari itu. Tapi bagusnya dia jangan sampai lalai di pagi hari. Kalau di pagi hari sudah 100, sore hari sudah 100, kan sudah tercukupi apa yang dicakup dalam hadis Abi Hurairah, bahkan lebih. Maka di sini penting karena zikir ini mudah, tidak panjang. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khafifatani 'alal lisan. Sebenarnya itu ringan di mulut. Dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, kondisi nyantai bisa. Kondisi menunggu pembeli bisa. Maka jangan sia-siakan waktu dalam hari-hari kita ikhwani fillah dari membaca bagian zikir ini. Mungkin malah seseorang yang ketika duduk di masjid berat karena ngantuk, baru dapat 10 udah tekluk, lupa lagi. Nanti lupa lagi. Mungkin yang di luar yang sambil melakukan kegiatannya bisa dia menyempurnakan bacaan. Taib. Kemudian hitungan ini akhwani fillah, hitungan 100. Maka dihitung. Dan perlu diketahui penetapan tentang masalah hitungan dalam azkar itu termasuk di antara perkara yang hikmahnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian itu sifatnya tauqifiyah, ta'abbudiyah. Murni ta'abbudi. Dalam artian kenapa sih kemudian angka 100 itu angka yang bagus, atau angka apa biasanya orang itu istilahnya mendatangkan kemujuran dan seterusnya. Tidak ada 33, 99, 100 atau 11. Itu penetapan jumlah-jumlah tersebut ta'abbudi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak bisa kita logika. Allah yang menetapkan. Maka di sini kita diuji untuk apa? Untuk cukup di situ meyakini memang ditetapkan 100, ya 100. Itu. Dan dalam menghitung zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghitung dengan alat-alat tertentu. Tapi sebagaimana dikhabarkan dalam hadis riwayat Abi Dawud dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih biyadih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih, yaitu menghitung zikir dengan tangan beliau. Dalam riwayat Abi Dawud datang dengan lafaz biyaminih, dengan tangan kanan beliau, tapi riwayat ini syadzah. Riwayat syadzah karena menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat yang semuanya akhwan meriwayatkan dengan lafaz biyadih tanpa menetapkan tangan kanan. Taib, kelemahan tersebut ditimpakan atau dipikulkan kepada syekhnya Abu Dawud, yaitu Muhammad ibnu Qudamah. Karena menyelisih sederetan para a'immah taib yang lebih kuat dari dia dari sisi periwayatan dan lebih mungkin dari dia. Makanya riwayat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih biyaminih, menetapkan dengan tangan kanan saja, maka itu riwayat yang syadzah. Lalu bagaimana metode dalam menghitung zikir? Kita kembali kepada lafaz tadi biyadih. Sebagaimana telah tetap dalam kaidah usul bahwasanya mufrad mudhaf yufidul umum, bahwasanya mufrad yang diidhafahkan biyadih, yadun diidhafahkan kepada ha, dhamir,
maka memberikan makna umum, yaitu berarti mencakup tangan kanan dan tangan kiri. Jadi Nabi SAW menghitung zikir dengan tangannya, yaitu tangan Nabi dua, berarti dengan kedua tangan beliau. Dan penetapan hanya mengkhususkan salah satu keduanya butuh dalil, dan yang mengkhususkan dengan tangan kanan telah kita ketahui kelemahannya. Berarti dalam menghitung zikir ikhwani fillah tidak masalah menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Bahkan kalau kita perhatikan seperti zikir 100 ini, kalau dengan lafaz yaqidut tasbih, aqd, yaitu menghitung aqd. Aqd itu gini dalam bahasa Arab, aqd. Ini hal. Ini aqd, membuat aqdun. Kalau 100 menggunakan satu tok berat, ya kan? Makanya di sini kita ketahui butuh tetap menggunakan tangan kiri. Mungkin kalau cuma 10 ya, tapi kalau sudah 100 butuh tangan kiri. Untuk apa puluhannya? Dalam artian subhanallah sudah 10 bisa tangan kirinya membantu. Subhanallah bihamdi 20, 30, 100. Mudah dengan kedua tangannya, sehingga tidak lupa-lupa. Baik. Sehingga dari riwayat ini jelas bahwasanya zikir penghitungannya dengan menggunakan kedua tangan, tidak mengkhususkan tangan kanan saja. Baik. Kemudian pada riwayat Abi Dawud, akhwan, ada riwayat Al-Azim. Maka ini litanwi' dalam artian khilaf yang seperti ini boleh diakan riwayat Muslim, boleh diamalkan riwayat yang datang tambahan Al-Azim. Dan kalau untuk riwayat yang subhanallahil azim wa bihamdi, selain keutamaan yang disebutkan di sini, juga kita telah sebutkan tadi ada riwayat dalam hadis Jabir dengan lafaz ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga setiap membaca 1 kali subhanallahil azim wa bihamdih. Maka sungguh khanifillah, ini amalan-amalan yang ringan. Zikir itu amalan yang ringan, kaitannya dengan mulut. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak, karena pada asalnya semua orang mampu. Asalnya semua orang mampu. Allah perintahkan untuk kita banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad.